Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, pada prinsipnya di dalam sebuah sistem, yaitu tentang sistem manajemen lingkungan atau base-nya adalah standar ISO. Nah, standar ISO 14001 tahun 2015 tentang Environmental Management System. Di sini menjelaskan berkaitan bagaimana sistem manajemen lingkungan itu dilaksanakan, diterapkan di sebuah instansi atau di sebuah organisasi. Sama seperti halnya standar-standar ISO lainnya, ada standar ISO 9001 tentang sistem manajemen lingkungan, ada standar ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan, kemudian ada standar ISO 45001 tentang sistem manajemen K3 dan lain sebagainya. Jadi sebagian besar ISO itu mengatur di dalamnya ada 10 klausal. Dan klausal yang paling banyak dibahas dan intinya ada di klausal 4 sampai klausal 10. Nah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang klausal 4, yaitu tentang konteks of organisasi. Jadi, bagaimana organisasi itu ruang lingkup dari perusahaan tersebut di dalam menerapkan sebuah sistem manajemen lingkungan di sana. Prinsipnya seperti itu. Tempo lalu sudah saya sampaikan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam sistem manajemen lingkungan dan lain sebagainya. Kita akan coba masuk di dalam klausul 4, yaitu konteks of organisasi. Di sana ada berkaitan mengenai ada isu internal, ada isu eksternal, kemudian berkaitan mengenai partisipasi pekerja, harapan bagi para pekerja, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba diskusikan, kita akan coba masuk ke dalam konteks tersebut. Jadi teman-teman bisa mengulang lagi ataupun mendalami lagi, silahkan baca standarnya di sana. Nah, teman-teman, di dalam ISO 14001 tahun 2015, ini masih yang terbaru ya, belum ada update-nya lagi. Yang terbaru ada tahun 2015. Di dalam ISO 14001 tahun 2015, itu berkaitan mengenai sistem manajemen lingkungan yang tadi saya sampaikan, sebutkan, ada 10 klausal. Ini ada 10 klausal, ini satunya. Satu itu membahas mengenai scope, kemudian 2 itu membahas mengenai normatif dan reference, kemudian 3 itu membahas mengenai definisi, ada definisi gitu ya, ada tujuan di sana, ada definisi tujuan. Kemudian kita akan mencoba membahas tentang ini. Pada sesi kali ini adalah kita akan membahas ini, yaitu tentang context of organization, yaitu konteks organisasi. Yang akan kita bahas adalah tentang klausul 41, klausul 42, klausul 43, klausul 44. Itu yang kita bahas. Tapi pada prinsipnya saya sampaikan sekali lagi, di dalam sebuah sistem ISO 14001 itu menggunakan prinsip PDCA. Ya, menggunakan prinsip PDCA. Plan, do, check, action di sana. Plan-nya itu masuk di dalam context of organization, leadership, planning di sana. Do-nya itu bisa masuk dalam support, klausal 7, kemudian di klausal 8 ada operation, kemudian di klausal 9 itu masuk ke dalam cek-nya, pemantauannya, monitoringnya, evaluasinya di sana. Evaluation performa di sana. Jadi performance evaluation di klausal 9. Kemudian di klausal 10 yaitu membahas tentang improvement. Di situ ada namanya continual improvement. Teman-teman semua, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di dalam sebuah ISO 14001 itu berhubungan dengan lingkungan. Semua ini ada kaitannya dengan lingkungan juga. Isu-isu lingkungan apa, faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal itu apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendalami tentang ini, context of organization di situ. Jadi teman-teman bisa belajar secara detailnya. Di klausul 5 itu apa, membahas apa? Leadership. Leadership itu apa? Di 51 ada leadership and commitment. Klausul 52 tentang environmental policy. Kemudian 53 berkaitan dengan organizational rules. Kemudian responsibility dan authorities di sana. Wewenang dan lain sebagainya. Kemudian di klausul 6 ada planning. Terkait mengenai planning, di situ ada action to address risk and opportunity. Berkaitan bagaimana kita membuat identifikasi bahaya, kemudian ada risiko dan peluang di sana. Dan seterusnya. Itu semua akan kita bahas di topik-topik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendalami berkaitan dengan konteks of organisasi di klausul 4. Nah, ini teman-teman semua, saya kira teman-teman juga sudah saya sampaikan, standar internasional ISO 14001 ini, itu adalah standar internasional di tahun 2015.
Kemudian diadop oleh BSN. Dijadikanlah ada namanya SNI. Sehingga di Indonesia ada namanya SNI ISO 14001 tahun 2015. Isinya apa? Isinya sama, terkait mengenai semua ISO 14001 yang ada di standar internasional, akan tetapi diadop di Indonesia, diterapkan di Indonesia menjadi standar nasional Indonesia. Kemudian kalau yang tersertifikasi SNI ISO 14001 biasanya ada logo KAN-nya di sana. Ya. Nah, apa yang ada di sana? Kita akan lihat di sana. Yang pertama secara garis besar, di situ berkaitan dengan kebijakan lingkungan, perencanaan, penerapan operasi, kemudian ada pemeriksaan, tinjauan manajemen, dan perbaikan berkelanjutan. Inilah berkaitan mengenai continuous improvement-nya di sana. Berkelanjutan, mulai dari satu, yang pertama, kemudian sampai ke dalam, dan ini lingkarannya terus-menerus seperti ini, teman-teman semua. Konteksnya adalah seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi plan-nya di sini kita akan lihat ada organisasi, konteks of organisasi, kepemimpinan, perencanaan, kemudian dukungan yang sempat saya singgung tadi ya. Kemudian ada do-nya itu ada operation, kemudian check-nya itu ada evaluasi performance, kemudian act-nya itu PDCA-nya, nah, PDCA-nya adalah tentang peningkatan berkelanjutan di sana. Ini secara garis besarnya. Nah, kemudian ditanya, apa itu SNI ISO 14001 gitu. Jadi ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional yang menetapkan prasyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Jadi saya sampaikan sekali lagi, ini merupakan sebuah sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi dan cakupannya luas sekali. Ketika berbicara mengenai pengendalian pencemaran udara, itu adalah salah satu bagian di dalam sebuah sistem manajemen lingkungan. Pengelolaan limbah B3, limbah padat, itu masuk juga di dalam sebuah sistem SML ini. Emergency Response Plan juga masuk di dalamnya. PIPAL, pengelolaan limbah industri, gitu ya, itu juga masuk di dalamnya. Jadi ini adalah dasar sebuah sistem yang keseluruhan. Bagian-bagian kecilnya ada ada pengelolaan limbah industri, pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah B3, proper salah satunya masuk di dalamnya, audit lingkungan salah satu masuk di dalamnya, kemudian berkaitan mengenai pengelolaan sampah salah satu masuk di dalamnya, pemantauan lingkungan masuk di dalamnya. Itu adalah bagian-bagian di dalam sebuah sistem manajemen lingkungan. Seperti itu teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu masuk di dalam payungnya adalah ini, SML ini. Ya, SML ini biasanya di perusahaan itu diintegrasikan. Kadang-kadang di sebuah industri itu diintegrasikan. Jadi ada ISO 9001 ya, tentang mutu, sistem manajemen mutu, kemudian 14001 tentang lingkungan, SML ya, sistem manajemen lingkungan. Kemudian ada ISO 45001 ya. Tentang apa? Tentang K3. Jadi biasanya di industri atau di perusahaan dibuat menjadi satu. QHSE, Quality Health Safety Environment, teman-teman semua. Jadi namanya kadang-kadang Departemen QHSE, ngomonginnya adalah mutu, lingkungan, kemudian berkaitan mengenai safety, health-nya, dan lain sebagainya. Seperti itulah teman-teman. Dan ini biasanya terintegrasi dari suatu sistem dengan sistem yang lainnya di sebuah perusahaan. Kemudian ISO 14001 tahun 2015 ini, 14001 tahun 2015 diadopsi identik menjadi standar nasional atau SNI, sehingga yang dikenal dengan SNI ISO 14001, Standar Nasional International Standard Organization ISO 14001 tahun 2015. Ini yang update-nya juga. Belum ada yang terbaru lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu menerapkan sistem manajemen lingkungan itu? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Ternyata berbagai isu, berbagai kondisi yang terjadi di dunia, bahkan di Indonesia, maka ada namanya perubahan iklim, teman-teman semua. Sehingga kita mencoba untuk mengelola sebuah lingkungan agar tidak terjadi bencana, climate change, dan lain sebagainya. Maka terjadi perubahan iklim. Ini hampir di seluruh dunia. Di seluruh dunia terjadi perubahan iklim. Sehingga sebuah perusahaan itu harus mengelola lingkungannya. Kondisinya adalah seperti itu.
Kemudian yang kedua, terjadi polusi, teman-teman semua. Terjadi polusi, kerusakan ekosistem di sana. Banyak yang terjadi, teman-teman semua, berkaitan mengenai apa? Berkaitan mengenai pembuangan sampah sembarangan, polusi udara, polusi air tanah, polusi air permukaan, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat ekosistem di lingkungan sekitar kita menjadi terganggu. Maka salah satunya adalah kita membuat semacam sistem untuk mengelola lingkungan tersebut agar tetap lestari gitu, sampai anak cucu kita nanti. Konteksnya adalah itu. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan sumber daya. Sumber daya yang sering semakin hari semakin berkurang dikarenakan penggunaan yang secara terus-menerus. Tentu saja Anda menggunakan air bersih, gitu, air tanah dipompa ke permukaan. Itu adalah salah satunya. Kemudian apa? Sumber daya lainnya, misalkan dari batu bara, kemudian dari minyak, dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar kita. Bahkan di seluruh dunia. Termasuk kebakaran hutan dan lain halnya. Kemudian yang lainnya adalah terkait mengenai regulasi. Jadi kita perlu menerapkan sebuah sistem manajemen lingkungan, juga ada compliance-nya. Pemenuhan kebutuhan regulasi peraturan yang harus kita taati di sana. Jadi pada prinsipnya regulasi yang dikeluarkan berkaitan dengan lingkungan biasanya masuk di dalam Permen Kementerian Lingkungan Hidup gitu, atau terkait mengenai Kementerian Kesehatan mengenai kualitas air dan lain halnya. Maka di sini kita akan melihat bahwasanya tujuan dari organisasi atau compliance adalah setiap orang, organisasi atau lainnya berkomitmen untuk mengurangi dampak terhadap lingkungannya. Dimulai dari pembuangan sampah dan lain halnya. Apapun itu ya, teman-teman semua. Itulah kenapa kita di awal tadi tanya, kenapa kita harus menerapkan SML itu? Nah, maka kita akan lihat di sini, sistem manajemen lingkungan membantu organisasi memperbaiki kinerja lingkungan dalam penggunaan sumber daya agar menjadi efisien, mengurangi limbah, sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif dan kepercayaan. Konteksnya adalah itu. SML juga mensyaratkan organisasi mempertimbangkan isu-isu lingkungan yang relevan dengan kasus-kasus lingkungan, seperti halnya pencemaran udara, isu air, air tanah, air permukaan terjadi pencemaran, kemudian air limbah, pengelolaan limbah, kontaminasi air, bahkan sampai perubahan-perubahan iklim lainnya, teman-teman semua. Kemudian, SML juga diterapkan berbagai jenis dan ukuran organisasi, baik secara private ataupun non-profit, ataupun pemerintahan. Jadi ini bisa diterapkan di berbagai organisasi. Bukan hanya perusahaan tambang saja, migas saja. Tidak seperti itu teman-teman semua. Laboratorium juga sama. Itu sebuah komitmen bahwasanya instansi tersebut, organisasi tersebut berkomitmen untuk mengelola lingkungannya. Konteksnya adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya, hasil yang diharapkan itu apa? Jelas. Ketika kita menerapkan sebuah SML atau sistem manajemen lingkungan, yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja lingkungannya. Jadi kita mampu meminimalisir limbah gitu kan, sehingga apa? Lingkungan yang ada di sekitar kita tetap terjaga ekosistemnya di sana. Selanjutnya adalah memenuhi kewajiban penataan atau biasa disebutkan compliance. Jadi ada regulasi-regulasi yang mengatur, kemudian kita taat dan patuh terhadap regulasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mencapai sasaran lingkungan. Tentu saja di sini. Mencapai sasaran lingkungan dalam artian meningkatkan kualitas lingkungan kita, baik udara, air, tanah, sehingga apa? Manusia, masyarakat yang ada di sekitarnya itu menjadi sehat. Pada prinsipnya adalah seperti itu. Nah, teman-teman semua, bagaimana peran SML tersebut atau peran dari sistem manajemen lingkungan? Maka di dalam sebuah perangkat pikir kita, maka kita akan melihat di sana. Dalam perangkat pikir panjang, maka SML tersebut mempunyai peran
memberikan kerangka kerja dalam perlindungan lingkungan di sana, teman-teman semua. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial ekonomi terhadap lingkungannya. Jelas, jangan sampai dilakukan apa? Pengerukan misalkan sumber daya yang terus-menerus gitu ya. Tidak ada upaya-upaya yang dilakukan untuk dampak hal tersebut. Misalkan batu bara secara terus-menerus, kemudian dampak-dampak terkait mengenai penambangan batu bara tidak diupayakan, pengendalian tidak upayakan, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melihat dari pendekatan sistematis, yaitu memberikan informasi kepada manajemen puncak untuk mengelola sebuah lingkungan. Jelas di sini, ketika di suatu perusahaan atau di sebuah organisasi gitu ya, maka kita memberikan informasi. Oh, ini loh ada compliance-nya, inilah keuntungan di dalam menerapkan SML dan lain halnya teman-teman semua. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan atau organisasi juga benar-benar berkomitmen ya. Ini adalah salah satunya misalkan seperti itu. Proper gitu kan, ada istilah proper gitu. Dari mulai proper hitam sampai biru sampai ke dalam emas nanti. Kemudian peran berkaitan dengan SML lainnya adalah menyediakan panduan persyaratan di sana bagi manajemen untuk mencapai target yang telah diterapkan sekaligus meningkatkan performa SML tersebut. Jadi kepedulian sebuah instansi atau perusahaan di dalam menerapkan gitu kan sistem manajemen lingkungan di sana, kepercayaan publik, citra perusahaan, image perusahaan dan lain halnya. Kemudian teman-teman semua kita akan lihat di sini manfaatnya ya. Jelas kita akan lihat bahwasanya manfaat di dalam menerapkan SML ini yaitu keterlibatan manajemen di dalam memastikan keefektifan pelaksanaan SML dengan memperagakan komitmen dan kepemimpinannya. Oh iya, jadi bagaimana manajemen puncak, organisasi melihat oh komitmennya bagaimana gitu. Kepeduliannya terhadap lingkungannya seperti apa dan lain sebagainya. Penerapan SML dengan mempertimbangkan perspektif daur hidup life cycle ini ya, mulai dari pengadaan material sampai dengan pembuangan akhir. Tentu saja di sini. Jadi mulai dari material datang sampai pembuangan akhir gimana? Di life cycle gitu ya. Kemudian kita kelola bagaimana pengelolaan sebuah lingkungan di sana. Dan selanjutnya yaitu berkaitan menganalisa peluang dan risiko dari isu internal dan isu eksternal maupun dari kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Ini yang akan masuk di dalam konteks of organisasi, teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam klausel 3 itu ada term of definition. Di situ dijelaskan lingkungan itu apa? Ini teman-teman. Jadi lingkungan itu keadaan sekeliling di mana organisasi beroperasi bla 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 termasuk air, udara, tanah, sumber daya, flora, fauna, manusia dan hubungan antara mereka, hubungan antara manusia, masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Itulah hubungan berkaitan dengan lingkungan. Kemudian ada dampak lingkungan, risiko, kemudian risiko dan peluang. Silahkan teman-teman nanti bisa baca sendiri secara detailnya di sana. Ini juga masih sama, bahwasanya ditanya apa itu sistem manajemen lingkungan, maka bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola aspek lingkungan, memenuhi kewajiban penataan dan menangani risiko dan peluangnya di sana. Itulah berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan. Nah, kita akan masuk ke dalam poin kita pada bahasan kita kali ini, yaitu terkait mengenai konteks of organisasi. Nah, salah satunya di dalam klausel 4.1 ini ya, memahami organisasi dan konteksnya. Di sini disampaikan, di sini dijelaskan nanti bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut proses bisnisnya seperti apa. Oh, itu harus tahu. Dari materialnya seperti apa sampai ke dalam pengelolaan limbahnya bagaimana. Itu masuk di dalam. Kemudian yang kedua ada memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Siapa kebutuhannya? Konsumen kah? Atau klien kah? Siapa yang pihak berkepentingan? Tentu saja pekerja sendiri, masyarakat sekitar, atau lain sebagainya. Kemudian di klausel 4.3 yaitu menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan. Nah ini lingkup dari SML ini seperti apa? Kita akan lihat di sana. Dan yang terakhir di klausel 4.4 adalah berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan atau biasa disebut dengan
dokumen, manual prosedur terkait mengenai SML ini, teman-teman semua. Nah, kita akan bahas seperti ini. Jadi, dari hasil tadi, maka kita bisa rumuskan secara garis besarnya, di klausul 41, teman-teman, mengenai, nah, saya sampaikan ya, mengenai organisasi dan konteksnya, atau konteks dari organisasi, maka di situ ada namanya isu internal dan isu eksternal. Terkait mengenai isu internal, maka salah satu contohnya kita bisa lihat ada namanya produk atau jasa. Kualitas produk dari perusahaan tersebut seperti apa? Apakah ramah lingkungan atau bagaimana? Gitu ya. Isu internal lainnya ada namanya SDM atau orang. Siapa yang terlibat di sana? Tentu saja ada orang SDM di dalamnya ataupun orang yang pihak berkepentingan tersebut. Kemudian isu internal lainnya ada pengetahuan organisasi, ada proses, ada sistem, arahan strategis, budgeting atau keuangan. Ini adalah contoh-contoh terkait mengenai klausul 41 tentang context of organization, teman-teman semua. Isu internal. Yang kedua, ada isu eksternal. Berkaitan mengenai apa? Jelas, itu ada eksternal itu berkaitan mengenai politik. Isu-isu politik, isu-isu komitmen global, berkaitan mengenai global warming misalkan, berkaitan mengenai climate change misalkan, itu salah satunya, teman-teman semua. Kemudian isu eksternal lainnya terkait mengenai legal gitu ya, kemudian sosial, culture, teknologi itu masuk di dalamnya, teman-teman semua. Itu berkaitan mengenai kondisi-kondisi konteks organisasinya. Selanjutnya, yaitu berkaitan mengenai kondisi lingkungan di sana. Nah, yaitu jelas berkaitan mengenai kondisi lingkungan. Di sini salah satu yang terlibat adalah iklim. Bagaimana perubahan iklim? Bagaimana iklim di kita? Kualitas air, kualitas udara. Bagaimana kita mengelolanya, pengendaliannya, pemantauannya, evaluasinya, dan lain halnya. Penggunaan lahan, seberapa besar di sana? Seberapa luas lahan yang kita gunakan? Apakah terjadi kontaminasi? Sumber alamnya bagaimana? Kemudian ada biodiversitasnya seperti apa? Itu adalah berkaitan mengenai kondisi-kondisi lingkungan. Kemudian selanjutnya di klausul 42 yaitu kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan di sana. Salah satunya siapa yang pihak berkepentingan? Tentu saja pemerintah di dalamnya, yaitu membuat semacam regulasi mengelola sebuah lingkungan gitu kan. Sehingga perusahaan-perusahaan atau organisasi mentaati di sana. Pemda jelas ada namanya nanti ada pemantauan standar baku mutu lingkungan di Permen di peraturan Menteri LHK misalkan, kemudian turunnya ada Pergub, kemudian Perbub, Perwal Kota dan lain sebagainya. Itu berkaitan mengenai legalnya, berkaitan mengenai hukumnya, ya. Kemudian pihak berkepentingan lainnya seperti apa? Jelas di sana ada klien kita. Kita akan mengirim sebuah produk barang ke luar negeri misalkan ya, maka klien tersebut meminta bagaimana komitmen perusahaan tersebut di dalam mengelola sebuah lingkungannya? Apakah sudah menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 itu? Apakah sudah tersertifikasi dan lain sebagainya, teman-teman? Itu adalah sebuah tuntutan dari klien. Kemudian pihak berkepentingan lainnya seperti apa? Ada pemasok, kontraktor, serikat pekerja dan lain sebagainya. Itulah secara garis besar berkaitan klausul 42, kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Klausul 43 yaitu lingkupnya. Ya. Lingkup SML, lingkup sistem manajemen lingkungan. Kemudian di situ akan lihat, oh SML itu masuk ke dalam lingkupnya sebuah organisasi. Batasannya apa? Ada isu internal, ada isu eksternal, pematuhan kewajiban regulasi itu di dalamnya juga, kegiatannya, produknya, jasanya, kemampuan pengendaliannya, itu berkaitan mengenai isu-isu lingkungan, teman-teman semua. Kemudian yang terakhir yaitu terkait mengenai SML berkaitan klausul 4, sistem manajemen lingkungan. Ini seperti apa? Integrasi dalam bisnis proses, bahwa sistem ini bisa diintegrasikan dengan sistem lainnya di dalam sebuah institusi atau sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, teman-teman semua. Dan bisa menggabungkan isu-isu yang berasal dari konteks dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi itu terintegrasi. Ada manual dokumennya, ya, manual dokumen atau standarnya di sana.
Nah, ini teman-teman, kita akan lihat terkait mengenai isu internal, terkait mengenai isu eksternal di sana. Jelas terkait mengenai isu internal kita akan lihat berhubungannya dengan karyawan atau pekerja yang bekerja di dalam perusahaan kita atau organisasi kerja. Kemudian ada juga tentang karyawan-karyawan outsourcing gitu ya. Kemudian bisa juga terkait mengenai perubahan organisasi, kepemilikan saham, kepemilikan perusahaan, dan lain sebagainya. Juga berkaitan dengan teknologi. Ada nggak teknologi-teknologi yang kita ciptakan di sebuah internal perusahaan kita? Itu termasuk isu-isu internalnya. Selanjutnya berkaitan mengenai isu-isu eksternal, maka ada yang tadi saya sampaikan, ada berkaitan politik, ada terkait mengenai ekonomi, sosial, regulasi atau compliance atau standar-standar internasional lainnya. Isu-isu lingkungan terkait ekonomi juga sama, teman-teman semua. Bagaimana ekonomi lingkungannya gitu. Bagaimana sosialnya. Inilah berkaitan mengenai isu internal dan isu eksternal yang ada di dalam sebuah sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Nah, selanjutnya, the next-nya adalah kita akan melihat di sini terkait mengenai kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan. Satu, kira-kira siapa harapan tersebut atau kebutuhan dari pihak yang berkepentingan? Tentu saja mungkin ada komunitas di sana. Mengharapkan perusahaan berkontribusi terhadap ketersediaan sumber daya alam yang diperlukan bagi masyarakat sekitarnya. Jelas, masyarakat komunitas, entah itu LSM atau warga, paguyuban, dan lain sebagainya. Itu adalah harapan-harapan yang dari pihak berkepentingan, teman-teman semua. Ya. Kemudian yang kedua, terkait mengenai investor, itu masuk juga di dalamnya. Menuntut keuntungan atas investasi yang diberikan. Wah, jelas di sana. Bagaimana image dari perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut image-nya baik terkait mengenai pengelolaan lingkungannya itu. Nah, kalau di pemerintah itu ada penilaian proper gitu ya. Yang tertinggi adalah emas di sana ya. Bagaimana propernya hitam, kemudian merah, biru, bahkan sampai emas di sana. Masuk juga terkait mengenai CSR juga gitu ya. Kemudian siapa lagi kebutuhan dan pihak yang berkepentingan itu? Ada konsumen. Demi meningkatkan kesadaran akan lingkungan, konsumen lebih memilih produk yang menawarkan alternatif ramah lingkungan. Jadi perusahaan, organisasi membuat produk-produk yang ramah lingkungan gitu kan. Wah, itu yang lebih menarik lagi. Kemudian yang terakhir yaitu salah satunya pihak yang berkepentingan atau yang disebut dengan pemerintah. Tentu saja pemerintah itu sebagai pengawasan, regulator gitu ya. Terkait apa? Menuntut tentang ketaatan. Bagaimana sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu taat terhadap compliance, taat terhadap regulasi-regulasi pemerintah yang dibuat, yang bertujuan untuk mengelola lingkungannya atau mengurangi dampak lingkungan tersebut secara garis besarnya. Itulah teman-teman semua berkaitan dengan kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait mengenai konteks of organisasi pada klausul 4 dalam ISO 14001 tahun 2015 tentang sistem manajemen lingkungan.